Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman semuanya yang sedang menyimak video ini dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kita ini adalah salah satu kitab yang sangat populer di kalangan santri, kitab untuk pemula khususnya ya. Kitab yang sangat populer di kalangan santri maupun di kalangan non santri. Jadi kitab ini sangat terkenal, salah satu kitab yang membahas tentang ilmu nahwu. Kitab ini dikarang oleh beliau Syekh Abu Abdullah bin Muhammad bin Daud As-Sonhaji, atau beliau sering digelar dengan sebutan Ibnu Ajurrum. Jadi siapapun yang ingin mempelajari ilmu nahwu, yang suka dengan bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, silahkan tonton video ini sampai habis, khususnya untuk pemula. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Jadi di sini kita belajar mengartikan dan memahami sedikit demi sedikit. Kita artikan dengan ismi nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Rahman, Ar-Rahimi yang Maha Rahim. Atau Ar-Rahmani bisa juga kita artikan yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita artikan keseluruhan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Atau bisa juga Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya beliau di sini, pengarang kitab Syekh Ajurrum, memulai dengan mengucapkan bismillah. Kemudian qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah. Musannif di sini, musannif artinya pengarang kitab, yang mana nanti kembali ke Abu Abdullah bin Muhammad bin Daud As-Sonhaji atau Syekh Ajurrum. Jadi qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah. Qala berkata al-musannifu, musannif atau pengarang kitab, penulis dari kitab Matan Jurumiyah ini, rahimahullah, ini satu paket. Semoga Allah merahmati. Artinya kembali ke beliau. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, atau bisa juga kita artikan musannif rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, berkata, mengatakan. Apa yang beliau katakan? Nah, beliau memulai dengan anwa'ul kalami, macam-macam kalam. Anwa'u kita artikan macam-macam, al-kalami kalam. Anwa'ul kalami, macam-macam kalam. Anwa'u bisa juga kita artikan bahagian-bahagian. Ada yang mengartikannya seperti itu. Jadi macam-macam kalam atau bahagian-bahagian kalam, yang mana bab ini adalah bab pertama dari Matan Jurumiyah yang kita pelajari ini, yang membahas tentang macam-macam kalam dalam ilmu nahwu. Adapun kalam sendiri, kalam artinya ucapan dalam bahasa Arab, tetapi ada juga kalam menurut para ulama nahwu atau para ahli nahwu, atau dalam bidang ilmu nahwu ada kalam, arti kalam tersendiri. Kita lihat, beliau mengatakan al-kalamu kalam huwal lafzul murakkabu, dia lafaz yang murakkab, al-mufidu yang berfaedah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Jadi al-kalamu di sini kita artikan kalam biasa. Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu hampir mirip. Al-kalamu kalam. Huwa dia. Ada juga mengartikan huwa ini yaitu. Al-lafzu lafaz, al-murakkabu yang murakkab atau yang disusun, al-mufidu yang mufid,
atau bisa juga kita artikan yang memberi faedah atau yang berfaedah. Bi dengan al-wad'i, wado Arab atau berbahasa Arab, atau ada juga yang mengartikan bil wad'i dengan disengaja. Jadi arti keseluruhannya al-kalamu wal lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam dia lafaz yang murakkab, yang mufid, yang berbahasa Arab. Atau boleh juga al-kalamu, kalam yaitu lafaz yang disusun, yang memberi faedah, yang disengaja. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa 4 syarat kalam, 4 syarat supaya kalam menurut ilmu nahwu bisa kita bentuk. Supaya bisa kita bentuk kalam menurut ilmu nahwu ada 4 syarat. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang ketiga harus berbahasa Arab atau disengaja. Jadi bisa kita paham. Adapun penjelasan lebih detail tentang lafaz, murakkab, mufid dan wado kita tidak bahas di sini. Yang perlu kita pahami di sini untuk pemahaman dasar adalah kalam harus dibentuk dari 4 syarat ini. Cukup sampai di situ. Kemudian wa qasamuhu salasatun, dan pembahagiannya ada 3. Ismun isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun ja'ali maknan, dan huruf yang datang bagi makna. Nah, kita artikan dulu perkatanya supaya menambah kosakata. Wa dan aqsamu kita artikan bahagian-bahagian, hu-nya sebenarnya ini bisa kita pisah. Hu-nya aqsamu bahagian-bahagian, hu-nya aqsamuhu bahagian-bahagiannya. Salah satu ada 3. Ismun isim, wa dan fi'lun fi'il, wa dan harfun huruf, ja'a yang ja'a datang, li bagi ini sebenarnya bisa juga kita pisah, li bagi maknan makna, atau ada juga yang mengartikan makna arti, ada juga yang mengartikan sekaligus ja'a li maknan, yang memiliki arti. Kalau arti sebenarnya yang datang bagi makna, tetapi ada juga yang mengartikan ja'ali maknan yang memiliki arti. Jadi huruf yang memiliki arti. Jadi beliau melanjutkan, Syekh Ajurrum setelah menyebutkan syarat kalam ada 4, kalam bisa dibentuk dengan 4 syarat. Kemudian kalam ini terbagi-bagi kata beliau. Kata beliau di sini wa qasamuhu salah satun. Kalam ada 3, pembahagiannya kalam ada 3. Kalam terbagi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang memiliki arti. Jadi teman-teman semua, dari sini bisa kita pahami bahwa ada nanti dalam kalimat bahasa Arab khususnya yang membahas ilmu nahwu, dalam ilmu nahwu namanya isim. Ada nanti kalimat namanya isim. Kemudian ada juga kalimat namanya fi'il. Yang ketiga ada kalimat namanya huruf. Nah, paham? Bisa kita pahami, cukup sampai di situ. Adapun tentang pengenalan isim lebih jauh, pengenalan fi'il, pengenalan huruf, ada beliau sebutkan di sini, tapi tidak terlalu detail. Yang perlu kita pahami bahwa kalam dibagi 3. Yang pertama isim, fi'il, huruf. Cukup sampai di situ. Kemudian beliau melanjutkan. Fal ismu yu'rafu, maka isim diketahui bil khafdi dengan khafat, wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuk alif dan lam, wa hurufil khafdi dan huruf-huruf khafat. Wa hiya, nah koma dulu. Kita artikan perkata terlebih dahulu. Fa maka kita artikan maka, al ismu kita artikan isim, yu'rafu diketahui, atau ada juga yang mengartikannya dikenal, sama. Bi dengan al khafdi khafat, atau ada juga yang mengartikan jar, atau ada lagi yang mengartikan jer, khafat, jar dan jer. Wa dan at-tanwini tanwin, wa dan dukhulil alifi, dukhuli masuk al alif lam, wa dan al-lam lam, wa dan huruf-huruf al-khafdi khafat atau jar, huruf-huruf khafat, hurufil khafdi huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar, atau bisa juga huruf-huruf jar. Nah, dari sini bisa kita paham bahwa kata beliau
Tadi kalimat dibagi tiga, isim, fiil, huruf. Kemudian beliau membahas yang pertama yaitu isim. Beliau katakan isim yu'rafu, isim diketahui atau isim dapat kita kenal, dapat dikenal, dapat diketahui bil khafdi, yang pertama dengan khafat. Kemudian yang kedua dengan tanwin. Yang ketiga dengan masuk alif lam. Yang keempat huruf khafat. 4 tanda kalimat isim. Yang pertama khafat, tanwin, dukhulil alif wal lam, masuk huruf khafat. Mudah. 4 syarat supaya, bukan syarat, 4 tanda untuk kalimat isim supaya kita bisa mengetahui oh ini kalimatnya isim, kita mengetahui oh ini kalimatnya fi'il, dan seterusnya. Yang harus kita ingat di sini, yang harus kita garis bawahi 4 tanda isim. Yang pertama khafat, tanwin, dukhulil alif wal lam, masuk alif dan lam, kemudian huruf-huruf khafat. Apa penjelasan tentang khafat? Apa penjelasan detail tentang tanwin, dukhulil alif wal lam, huruf-huruf khafat? Itu kita tidak bahas dulu. Nah, itu tidak kita bahas dulu. Kenapa? Karena supaya tidak memberatkan bagi pemula. Di sini saja di bab kalam sudah banyak yang perlu kita pahami, sudah banyak yang perlu kita ingat, hafal mati. Yang pertama, kalam punya 4 syarat, harus kita ingat. Kemudian kalam dibagi 3, harus kita ingat. Kemudian lagi isim dapat diketahui, yang ketiga isim dapat diketahui dengan 4 tanda. Nah itu semua kita harus ingat, jangan memberatkan pikiran supaya belajar itu mudah. Kemudian beliau mengatakan wahia, dan dia, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kafu, wal lamu. Nah ini wa kita artikan perkata terlebih dahulu, wa kita artikan dan, hiya dia. Ada juga yang mengartikan sekaligus wahia yaitu atau adalah. Min dari wa dan, ila tidak kita artikan, min tidak kita artikan, ila tidak kita artikan, wa dan an tidak kita artikan. Kemudian wa dan ala tidak kita artikan, wa dan fi, wa dan rubba, wa dan alba'u, wa dan alkafu, wa dan alamu. Nah seperti itu caranya. Kemudian di sini beliau membahas tentang huruf. Tadi syarat yang pertama kita jelaskan yang ini sedikit karena beliau membahas tentang huruf. Tadi tanda isim yang keempat yaitu huruf khafat. Huruf khafat beliau langsung menyebutkannya di sini. Huruf khafat ada 9, yaitu yang pertama min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam rubba, yang ketujuh alba'u, yang kedelapan al-kafu, yang ke-9 al-lamu. 9 huruf ini dalam kalimat bahasa Arab termasuk huruf. Kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Ingat terus 9 kalimat ini termasuk huruf. Kemudian dia termasuk huruf khafat karena huruf nanti terbagi-bagi dalam kalimat bahasa Arab. 9 yang di sini termasuk huruf khafat, yang mana setiap kalimat di depannya pasti di khafat, pasti dijar, pasti dibaca kasroh. Seperti itu. Kemudian penjelasan sedikit tentang huruf al-ba'u ini maksudnya huruf ba seperti ini, huruf ba. Al-kafu sebenarnya huruf kaf seperti ini, kaf. Kemudian al-lamu biasa lam. Jadi tidak kita bahas lebih detail, ini untuk pemula. Bisa kita pahami bahwa isim diketahui dengan 4 tanda. Kemudian huruf khafat sudah bisa kita ketahui, yang mana huruf khafat ada 9 di sini. Sebenarnya masih banyak huruf khafat, tapi cukup yang kita ketahui di sini ada 9. Kemudian beliau melanjutkan wa hurufil khafdi wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam. Dalam kalimat bahasa Arab bisa kita pahami bahwa ada namanya huruf-huruf khafat, atau huruf-huruf jar, atau huruf-huruf jar, atau huruf-huruf yang membuat kalimat nanti di depannya dibaca harokat kasroh ujungnya, akhir kalimatnya. Kemudian dalam bahasa Arab ada juga nanti namanya huruf-huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Beliau langsung memberikan
apa itu huruf qasam. Wahia, dan dia, al waw wal ba wa ta'u. Dan dia atau kita artikan wa, dan kita artikan dan huruf al qasami qasam, atau ada juga yang mengartikan huruful qasami huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf qasam atau huruf-huruf sumpah. Wa, dan hiya dia, wahia, dan dia atau yaitu al waw waw, wa, dan al ba'u ba, wa, dan at-ta'u ta. Maksud di sini wa, al wawu, al ba'u, dan at-ta'u, huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Jadi bisa kita pahami huruf qasam ada 3, yaitu huruf waw, ba, dan ta, yang mana huruf-huruf ini ketika masuk kepada satu kalimat nanti, khususnya kalimat isim, membuat kalimat isim dibaca khofat, dibaca jar, atau dibaca kasroh harokat akhirnya. Jadi huruf qasam termasuk juga nanti huruf khofat dalam kalimat bahasa Arab. Di sini huruf khofat ada 9, kemudian tambah huruf qasam atau huruf sumpah 3, berarti 9 12 huruf khofat yang sudah kita ketahui dan tinggal kita hafalkan. Kemudian prakteknya belum bisa, nanti kita belajar di syarahnya baru paham bagaimana cara mempraktekkan huruf khofat, huruf qasam, dan seterusnya, tanda isim yang lain. Kemudian tanda isim sudah kita ketahui. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham. Kita kembali lagi. Kalimat dalam bahasa Arab dibagi 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu kalimat isim. Yang kedua ada kalimat dalam bahasa Arab nanti namanya fi'il. Beliau menerangkan sedikit tentang kalimat fi'il, yaitu tanda-tanda fi'il apa? Wal fi'lu yu'rafu bi qad. Dan fi'il diketahui dengan qad, wasin dan sin, wa sawfa dan sawfa, wa ta'i ta'nis sakinati, dan ta ta'nis yang sakinah. Kita artikan perkata. Wa, dan al fi'lu kita artikan fi'il, yu'rafu diketahui, atau ada juga yang mengartikan dikenal, sama seperti tanda isim di atas sebelumnya. Bi dengan qad. Qad tidak kita artikan karena qad juga nanti termasuk kalimat huruf, bukan isim, bukan fi'il. Wa, dan asin isin, wa, dan saufa saufa, wa, dan at-ta'ita at-ta'nisi ta'nis atau muannas, as-sakinati yang sukun atau yang berharokat, bukan ya, as-sakinati yang sukun atau yang berharokat mati. Jadi ta'id ta'nis sakinati ini sebenarnya satu paket. Ta'id ta'nis sakinati, ta ta'nis yang sukun atau ta ta'nis yang berharokat mati, ta muannas yang berharokat mati. Itu istilah dalam ilmu nahwu. Jadi yang bisa kita pahami dari kalimat ini, kata beliau, fi'il, ada kalimat dalam bahasa Arab nanti namanya fi'il. Kemudian fi'il bisa diketahui tanda fi'il ada 4. Yang pertama qad, yang kedua sin. Sin maksudnya huruf sa seperti ini, sin. Kemudian yang ketiga saufa, ada saufa. Dan yang keempat ta ta'nis yang sukun atau ta ta'nis yang mati. 4 tanda ini masuk kepada fi'il. Nanti kalimat dalam bahasa Arab untuk meninjau fi'il, kalimatnya fi'il ini atau isim atau huruf, karena kalimat ada 3, maka kita lihat 4 tanda ini. Kalau tanda ini ada pada kalimat itu, maka kalimatnya itu pasti fi'il. Begitu juga dengan isim, 4 tanda isim sebelumnya. Mungkin bisa paham teman-teman semua, semoga bisa paham. Kemudian kalimat yang ketiga atau yang terakhir, wal harfu, dan huruf ma la yasluhu ma'ahu, apa yang tidak sesuai bersamanya, dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan tidak tanda-tanda fi'il. Wa kita artikan dan, al harfu huruf. Kalau huruf tadi di atas huruf-huruf, sekarang al harfu, jadi huruf saja, satu huruf atau huruf. Ma apa yang, la tidak, yasluhu sesuai, atau ada juga yang mengartikan cocok. Jadi la yasluhu tidak sesuai atau tidak cocok. Ma'a bersama, sebenarnya ini bisa kita pisah, ma'a bersama hu-nya, ma'ahu bersamanya. Alasannya apa nanti kita tidak bahas di sini. Dalilu, intinya kita paham, oh ini artinya ma'a artinya bersama atau dengan, hu artinya nya, ma'ahu bersamanya. Cukup seperti itu.
Dalilu kita artikan tanda-tanda al-ismi isim. Wa dan la tidak dalilu tanda-tanda al-fi'li fi'il. Jadi kata beliau Syekh Ajurrum, kita harus selalu mengingat nama pengarangnya supaya ilmu yang kita pelajari ini menjadi berkah, mudah kita pahami, mudah kita pelajari. Beliau katakan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf. Apa itu kalimat huruf? Apa tanda kalimat huruf? Nah, huruf dalam kalimat bahasa Arab, ada kalimat nanti dalam bahasa Arab namanya huruf. Kemudian huruf itu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, satu, tidak sesuai tidak sesuai dengan tanda-tanda fi'il. Kemudian yang kedua wala dalilul fi'li. Salah. Tidak sesuai dengan tanda-tanda isim. Yang kedua wala dalilul fi'li, tidak sesuai dengan tanda-tanda fi'il. Jadi begini cara memahaminya. Tadi kita bahas 4 tanda isim. 4 tanda isim, kemudian 4 tanda fi'il. Ada kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dibagi 3. Kalau bukan isim, fi'il dan huruf. Ada kalimat dalam bahasa Arab kita temui, kemudian tidak sesuai dengan tanda isim. Tanda isim tidak kita dapat pada kalimat itu. Kemudian tanda fi'il juga tidak kita dapat pada kalimat itu. Berarti pasti kalimatnya huruf. Nah, seperti itu. Jadi itulah pembahasan beliau yang beliau tuliskan di seputar bab kalam atau bab yang pertama dari ilmu nahwu yang kita pelajari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, baik yang pemula, menengah, atau yang ada yang sudah ahli dalam bidang ilmu nahwu. Semoga kami harapkan koreksi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan ucapan wallahu a'lam bissawab wa billahi taufik wal hidayah wa summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.